Shalom semuanya. Wah, senang sekali Miss Murni saat ini boleh berbagi renungan firman Tuhan. Kita akan belajar dari cerita tokoh Alkitab, yaitu mengenai seorang Yusuf. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan yang menolong kita, yang memberi kita hikmat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami dapat mengerti apa maksud dan rencana-Mu Tuhan bagi hidup kami, untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik yang Miss kasih dalam nama Tuhan Yesus, dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Nah, saat ini saya rindu ingin berbagi dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa dan menginspirasi kehidupan kita semua, yaitu mengenai namanya Yusuf. Nah, hari ini Miss akan menyampaikan kisah tokoh Alkitab, yaitu dari Yusuf. Adik-adik, mengenai Yusuf itu bisa kita boleh baca nanti dalam Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 45. Nah, saat ini Miss akan sampaikan bagaimana awal mulanya Yusuf. Dia benar-benar mendapat pertolongan dari Tuhan. Nah, Yusuf ini memiliki banyak saudara. Dan Yusuf ini salah satu anak yang dikasihi oleh bapaknya, yaitu Yakub. Nah, karena Yusuf hidup bergaul dengan Tuhan, dan dia sering mendapat mimpi. Dan ada 2 kali Yusuf pernah bermimpi. Dan mimpinya ini sering disampaikan kepada bapaknya. Lalu karena Yusuf sering bermimpi, saudara-saudara tidak suka. Abangnya, kakak-kakaknya, bahkan adiknya. Nah, suatu saat ketika Yusuf mendapat mimpi tersebut, ada yang merasa iri, benci yang dirasakan oleh saudara-saudara terhadap Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf bermimpi seolah-olah Yusuf inilah orang yang paling benar. Yusuf inilah yang harus mereka benar-benar sembah, untuk mereka sujud datang kepada Yusuf. Tapi ayahnya Yusuf tahu mengenal hal ini. Namun bapaknya hanya menyimpan di dalam hati. Karena ada tertulis di pasal 37 ayat 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi saudara-saudara Yusuf ini iri. Mereka gak suka sama Yusuf, karena Yusuf menyampaikan mimpinya. Suatu ketika adik-adik, si Yusuf itu dia di stop. Karena saudara-saudara Yusuf tidak suka dengan dia. Suatu saat saudara-saudaranya berencana ingin menjual adiknya ini Yusuf ke tanah Mesir kepada orang Midian. Dan pada akhirnya Yusuf dijual. Nah, setelah Yusuf dijual ke tanah Mesir kepada orang Midian, dibawalah dia kepada Potifar di istana Raja Firaun, kepala pengawal raja. Nah, suatu saat akhirnya Yusuf berada di rumah Raja Potifar tersebut. Nah, adik-adik tahu, setelah Yusuf berada di rumah Potifar, Raja Potifar ini memiliki seorang istri. Dan istrinya ini ingin menggoda Yusuf. Tapi Yusuf mengambil tindakan yang benar. Dia pergi meninggalkan istri Potifar dengan meninggalkan jubahnya. Nah, di dalam Kejadian pasal 39, saat Yusuf di rumah Potifar, Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi adik-adik, ketika Yusuf di rumah Potifar, Yusuf tetap hidup benar. Dia hidup benar kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan yang tidak baik. Nah, pada akhirnya
Yusuf ini mendapat gelar dia mampu menafsirkan, mampu mengartikan mimpi. Karena pada suatu ketika di Raja Firaun, di istana Firaun, ada beberapa para mimpi juru minuman dan juru roti. Ketika itu, saat itu Raja Firaun itu mendapat mimpi. Tetapi para juru mimpi yang ada di istana tidak bisa mengartikan arti mimpi daripada Raja Potifar. Tetapi karena Tuhan sayang sama Yusuf, akhirnya Yusuf mampu mengartikan apa mimpi daripada Raja Firaun. Adik-adik tahu nggak? Ketika Yusuf mampu mengartikan mimpi Raja Firaun, maka Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan di istana. Itu boleh kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Itu karena apa? Karena berkat dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi Yusuf dan Yusuf itu benar dalam Tuhan. Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun, maka Yusuf diangkat menjadi penguasa. Nah, ketika Yusuf menjadi penguasa, suatu saat keluarga Yusuf dan orang tuanya mengalami kesusahan. Mereka mengalami kelaparan. Dan akhirnya saudara-saudaranya itu pergi. Stop. Karena Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Adik-adik tahu nggak kisah selanjutnya tentang Yusuf? Pada akhirnya Yusuf dijual tanah Mesir. Setelah dijual, Yusuf pun akhirnya dibuat di rumah Potifar. Dan setelah di rumah Potifar, karena Yusuf masih tetap hidup bergaul dengan Tuhan, Yusuf sampai pada akhirnya diangkat menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Nah, dari kisah Yusuf ini, karena Yusuf hidupnya ditolong Tuhan, dibela Tuhan, ayahnya, saudara-saudaranya tidak tahu. Mereka pikir kalau Yusuf itu sudah meninggal, tidak ada. Karena sebelumnya saudara-saudara Yusuf sudah menjual Yusuf ini. Dan pada suatu saat terjadilah kelaparan. Kelaparan itu tidak ada saat itu lagi gandum. Dan yang ada gandum itu yang hanya ada di tanah Mesir. Dan ayah Yakub, saudara-saudara yang si Yusuf mendengar bahwa di Mesir itu ada. Mati. Adik-adik, dari kisah Yusuf ini, ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kita boleh ambil pelajarannya bahwa Yusuf tidak kembali membenci saudara-saudara. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa bisa katakan demikian? Karena pada akhirnya dengan adanya Yusuf, dia bisa menolong keluarganya. Di mana Yusuf bisa menolong keluarganya? Karena pada saat itu terjadi suatu kelaparan, dan hanya di tanah Mesir yang memiliki persediaan gandum. Dan ayahnya mendengar kabar dan saudara-saudaranya tahu bahwa di Mesir itu memiliki persediaan gandum yang banyak. Dan pada akhirnya saudara-saudara Yusuf pergi ke sana. Dan saat itu Yusuf tidak bisa menahan hatinya bahwa dia bertemu dengan saudara-saudara yang sudah menjual dia, yang sudah membenci dia. Tapi Yusuf masih sangat mengasihi saudara-saudaranya loh, adik-adik. Nah, ketika itu Yusuf buat cara. Dia sengaja meninggalkan adiknya namanya si Benjamin untuk tinggal di situ bersama dia. Dan dia menyuruh pulang saudara-saudaranya. Sekalipun saudara-saudara Yusuf membenci dia, tapi Yusuf tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Karena pada akhirnya Yusuf kembali mengingat saudara-saudaranya tersebut. Lewat apa? Lewat terjadinya suatu kelaparan, di mana persediaan gandum tidak ada lagi di tempat keluarganya si Yusuf. Yang ada persediaan gandum itu yang ada cuma di Mesir. Dan pada akhirnya saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum tersebut. Dan Yusuf dengan rasa sangat senangnya bisa bertemu saudara-saudaranya, Yusuf menolong keluarganya. Dan bahkan ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudara bahwa inilah aku Yusuf yang telah kalian jual, yang telah kalian benci.
Dan saudara-saudaranya pun menangis terharu melihat Yusuf, keberhasilan Yusuf yang sangat luar biasa. Nah, dari sini adik-adik Miss mau sampaikan begini dari kisah Yusuf, bahwa hidup kita ini butuh proses. Yusuf diangkat Tuhan menjadi seorang pengusaha. Nah, tidak mudah perjalanan Yusuf untuk dia menjadi seorang yang bisa dipercaya, terutama menjadi seorang penguasa di tanah Mesir pada saat itu. Yusuf banyak melewati proses demi proses, tapi Yusuf tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Demikian juga buat kita adik-adik, dan juga buat Bapak Ibu yang mendengar pada saat ini, supaya hidup kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, sekalipun proses tersebut sangat menyakitkan bagi kita. Bayangin loh, Yusuf sampai dijual, Yusuf sampai dianggap sudah tidak ada oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudara sampai berbohong kepada orang tua Yusuf kalau Yusuf sudah meninggal, sudah tidak ada. Tapi apa? Yusuf masih saja mengingat kepada saudara-saudara. Itu sebabnya mengajak kita semua adik-adik, marilah kita tetap saling mengasihi. Kita tetap mau belajar hidup dalam firman Tuhan untuk kita mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Maka kita mau harus diproses Tuhan. Proses demi proses kita lewati, sekalipun hal itu menyakitkan bagi kita. Nah, di sini juga Miss belajar bagi diri Miss juga, supaya Miss juga mau diproses oleh Tuhan, supaya hidup kita semakin benar dan taat kepada Dia. Dan sampai pada akhirnya kita boleh diangkat Tuhan, kita boleh semakin diberkati Tuhan, kita boleh semakin ditolong Tuhan, dan hidup kita mulai menjadi berkah, menjadi dampak bagi orang lain. Baik, demikian renungan yang bisa Miss bagikan saat ini bagi adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan Yesus tetap selalu menolong kita. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.